Pace bene, pernahkah kita saking merasa berdosanya sampai merasa takut untuk katakanlah berjumpa dengan Allah dalam dua, enggan, malu. Rasanya kita malu kalau melihat salib tiba-tiba teringat dosa, langsung kecut. Ada perasaan berdosa yang membuat kita menjadi terkungkung, tertutup, minder. Melihat orang lain juga barangkali, melihat teman-teman, melihat orang yang berdoa, kita menjadi minder karena kita tahu kita berdosa. Saya menemukan satu nomor dari Katekismus nomor 208. Nomor ini sebenarnya berbicara tentang eksistensi Allah. Tetapi persis di nomor ini juga kita temukan bagaimana di hadapan Allah yang besar dan penuh pesona itu, kita menemukan diri kita yang lemah. Tetapi serentak, justru ketika mengenal kebesarannya, kita merasa dilindungi, bukan dihukum. Dan ini satu pandangan cara memandang yang istimewa dalam Perjanjian Baru. Ketika Allah yang maha besar itu bukan Allah yang menghukum, yang menyiksa, tetapi yang mengampuni, memberikan kesempatan. Dikatakan begini, mengingat kehadiran Allah yang penuh rahasia dan pesona, manusia menyadari kehinaannya. Di depan semak berduri yang menyala, Musa membuka sandalnya dan menutup mukanya sebab takut memandang Allah. Di sini diambil tokoh Musa sebagai contoh. Di depan kemuliaan Allah yang kudus, Yesaya, kemudian diambil Yesaya. Yesaya berseru, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir." Yesaya 6 ayat 5. Melihat tanda-tanda ilahi yang Yesus lakukan, Petrus, tadi kita sudah lihat Musa yang menutup mukanya, membuka sandalnya, merasa tak layak ketika Allah menyapa lewat api yang ada di semak belukar tetapi semak tak menyala. Ada Yesaya yang berkata, "Celakalah aku ini yang najis bibir, yang telah mengatakan hal-hal yang buruk," ketika ia mengalami kehadiran Allah. Lalu ada Petrus, ketika tampak Yesus telah melakukan hal besar, apa kata Petrus? "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa." Kita sering, atau sekurang-kurangnya dari teladan orang-orang besar dalam ajaran iman kita ini, mereka menemukan kelemahannya justru ketika melihat kebesaran Allah. Baik sekali Allah kepada saya dalam hidup ini, tetapi beginilah cara saya membalas kebaikannya. Ada muncul perasaan tak layak. Tetapi dikatakan kemudian di sini, tetapi karena Allah itu kudus, ia dapat mengampuni manusia yang mengakui diri sebagai orang berdosa di hadapannya. Mengampuni manusia yang mengakui diri sebagai orang berdosa di hadapannya. Ini persoalan. Pengampunan itu dialami oleh orang yang mengakui dirinya sebagai orang berdosa. Sebaliknya, orang yang tidak menemukan dirinya orang yang bersalah, tidak menemukan karunia pengampunan. Karena memang yang diampuni adalah orang yang berdosa. Nah, kalau saya tidak tahu bahwa diri saya ini orang berdosa, bagaimana saya memahami bahwa saya sudah diampuni atau akan mendapat pengampunan, atau mengalami indahnya diangkat dari perasaan berdosa karena kebaikan Allah? Dikatakan lagi di sini, "Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku yang kudus di tengah-tengahmu." Hosea 11 ayat 9.
dia memiliki konsep yang berbeda tentang memperlakukan orang berdosa, sebab dia Allah. Point of view-nya berbeda dari kita. Ketika seorang berdosa, ya jelek sekali perbuatannya, kok bisa dia melakukan itu, laknat, kurang ajar. Hal-hal semacam itu juga kita barangkali kita sampaikan. Atau kalaupun kita tidak menyampaikan itu pasti karena sudut pandang dari Allah itu juga mengubah cara berpikir kita karena tahu ajaran tentang Allah yang kita imani itu. Tapi secara umum boleh dikatakan ketika kita melihat sesuatu yang salah, penghakiman dari pihak kita datang. Kok bisa ya dia melakukan itu? Kok sampai hati dia ya? Tega sekali dia melakukan itu. Contoh. Tetapi dikatakan di sini sebagaimana Hosea 11 ayat 9 berbunyi, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Akulah yang kudus di tengah-tengahmu. Dalam hal ini yang memberi pengampunan. Aku tidak melaksanakan murkaku. Lalu kemudian ada satu tulisan dari 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 20. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Orang menemukan ketentraman justru kiranya ketika berada di dekat Allah. Kalau kita tahu bahwa Dia itu mau mengampuni. Dan Allah adalah lebih besar daripada hati kita. Menarik bagian ini. Saya teringat pada ajakan dari Santo Fransiskus Assisi yang dibuat dalam berbagai macam lagu. Dan itu kemarin kami nyanyikan dalam pesta hari raya misa Santo Fransiskus Assisi. Dikatakan begini. Agunglah yang kita janjikan, namun lebih agunglah yang dijanjikan pada kita. Kadang kita punya cita-cita yang baik, yang besar. Kiranya saya melakukan kebaikan ini, saya harus bertobat segala macam. Kiranya saya mendapat pengampunan dan seterusnya. Tetapi Allah sanggup melakukan hal yang lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan. Jauh lebih baik. Belas kasihnya jauh lebih besar dalam kenyataannya daripada apa yang bisa kita pikirkan. Semoga sehingga dengan demikian kita dikuatkan dalam kerapuhan kita. Dalam kecenderungan kita pada dosa. Ini seringkali menjadi persoalan antara orang yang membandel dengan dosanya dengan orang yang menyadari kelemahannya. Kadang susah dibedakan. Menyadari kelemahannya dalam arti ada orang yang tahu saya boleh jadi akan jatuh ke dosa yang sama. Saya berdosa tapi susah sekali saya ubah ini. Tetapi di waktu yang ketika sedang remuk begini, ada kekuatan baru dari keyakinan bahwa Allah itu mau mengampuni. Tetapi di sisi lain ada orang yang membandel dalam kesalahannya. Dan tentu bukan ini yang diharapkan, tetapi kelegaan karena tahu bahwa Allah itu mengampuni. Dan begitulah cara berada Allah. Allah yang lebih besar dari apa yang kita bayangkan, dari apa yang kita pikirkan, dan Ia mau mengampuni. Pace e bene.